Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung tinjau lokasi pembangunan Living Plaza di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Raja Basa Nunyai, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, pada Kamis 1 Juli 2021. Ketua Komisi 1 DPRD Bandar Lampung, Hanafi Pulung, mengatakan, dari hasil peninjauan lapangan, ia bersama anggota komisi menemukan beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti karena tidak sesuai aturan. Di antaranya gorong-gorong yang melintasi Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dari Kelurahan Raja Basa Nunyai ke Kelurahan Raja Basa, volumenya tidak sesuai dengan lebar dan tinggi sungai, sehingga diyakini berpotensi banjir saat air besar. Kemudian pengembang berencana akan membuat embung dari kapasitas 600 menjadi 3.000 daya tampung volume air, namun berbenturan dengan garis bibir sungai sehingga tidak sesuai aturan. Selanjutnya, dampak yang cukup terlihat bahwa Jalan Zainal Abidin Pagar Alam ruas Raja Basa Tanjung Karang ini miring atau turun. Itu disebabkan kendaraan besar bermuatan tanah yang putar balik masuk ke lokasi proyek. Dilihat dari aturan yang ada, lanjut Pulung bahwa Gedung Meneng dan Raja Basa merupakan zona pendidikan, sehingga Pemkot dapat mengkaji ulang perizinan yang sudah dikeluarkan. Maka pihaknya akan memanggil kembali pengembang dan eksekutif untuk hearing, meski land clearing sudah selesai. Komisi 1 meminta pengkajian ulang sebelum bangunan Living Plaza dibangun. Pertama ya, gorong-gorong itu ya, volume gorong-gorong itu tidak sesuai dengan lebar dan tinggi sungai, ya, sehingga bisa menimbulkan seperti dam ya Pak Beni ya, banjiran. Tuh. Yang kedua, rencana daripada pihak pengembang ini akan membuat embung ya. Tadi ini 600 ya Pak Yasep ya, 600 dikembangkan menjadi 3.000 ya volume airnya. Tapi ada satu permasalahan ya. Pertama, kalau kita mengacu pada aturan dari bibir sungai, kita harus melihat daripada aturan tersebut, itu garis pada sungainya. Berapa meter itu yang harus dibangun oleh pengembang itu dari bibir sungai. Terus. Yang ketiga, dampak yang sudah kelihatan, sudah menimbulkan suatu bukti. Itu kan ada jalan terus seberang tuh. Jadi mobil-mobil buat tanah ini, dengan adanya dia ingin muter ke sini ya, sehingga lewat pinggir sana, sehingga jalannya kelihatannya sudah miring semua ya. Turun kan? Nah, pernah ada mobil kecelakaan tuh, ya kan? Kecelakaan. Mengangkut sagu. Dampaknya, ya kan? Nah, yang keempat ya, kita bicara lagi permasalahan bicara aturannya. Karena kalau kita melihat daripada aturannya, Gedung Meneng Raja Basa itu adalah zona pendidikan, ya kan? Makanya kami ya meminta kepada Pemkot untuk mengkaji ulang daripada izin-izin yang sudah keluarkan. Dan tentu akan kami panggil untuk hearing kembali dengan pihak pengembang dan eksekutif. Masalah jadwal nanti kita akan bicarakan dengan kawan-kawan komisi dulu. Saya rasa itu tuh. Kami minta kepada Pemkot nanti bagaimana dia berkoordinasi dengan pengembang untuk menentukan bangunan sementara. Itu harus itu. Ya kan gitu. Apa hasil kunjungan Pak Ketua itu nanti saya harus sampaikan ke pusat. Saya nggak bisa membuat keputusan. Nah, jadi semua yang tadi ditemuin Pak Ketua, Pak Denny, nah itu nanti saya lebih kepada ke informasi dulu ke kantor. Jadi saya nggak bisa memberi tanggapan apa yang ditemukan, saya nggak bisa langsung menjelaskan di lapangan. Artinya kita akan koordinasi dulu ke pihak atasan gitu Pak Asep? Betul Pak. Semenjak ada pembangunannya belum ada dampaknya ya, tetapi kalau waktu itu sebelum pembangunan juga memang banjirnya melimpah sampai naik ke jalan Zainal Pagar Alam ini. Airnya ya? Ya airnya. Karena dari bis B daripada pengairan sana itu tidak memadai dan tidak memungkinkan. Ya itu apalagi sudah ada pembangunan ini nanti kelak akan banyak berdampaknya. Ya, satu kedua embung itu juga saya rasa tidak mencukupi dari dampak air karena dari sungai dari Nunyai sana itu dua sungainya.
Apalagi di sini pembuangannya kecil, bis B-nya cuma 50 cm itu. Artinya kita masyarakat khawatir ya Pak? Nah, bukannya khawatir, mengkhawatirkan betul. Artinya, apalagi ini nanti ada pembangunan.